semuanya, selamat datang di podcast Katanya Masa Depan. Banyak orang berkata masa depan ada di tangan mereka. Tapi, benarkah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih masa depan mereka? Hari ini kita akan mendengarkan berbagai pengalaman dari beberapa narasumber. Ada yang berhenti sekolah karena ekonomi, ada yang berhenti sekolah karena, maaf nih sebelumnya, hamil ketika sekolah. Kita juga akan mendengar sudut pandang dari guru BK dan juga tetangga yang melihat secara langsung perubahan itu. Halo Siti, terima kasih udah mau hadir di acara podcast ini. Nah, boleh berbagi cerita enggak kenapa kamu memutuskan untuk berhenti sekolah? Terima kasih Kak. Sebelumnya kenalkan aku Siti, aku lulusan SMP. Jadi sebenarnya aku tuh mau banget buat ngelanjutin pendidikan, terutama kuliah, tapi karena keterbatasan ekonomi, jadi aku lebih memilih kerja. Kalau boleh tahu, apa yang kamu rasakan saat itu? Sedih banget sih pasti, apalagi ngeliat teman seumuran itu pada kuliah, pada sekolah, sedangkan aku harus kerja. Rasanya tuh kayak mimpi kita tuh berhenti di tengah jalan gitu. Kalau misalnya ada harapan nih, apa yang akan kamu lakukan untuk sekarang ini? Yang pastinya aku mau belajar dan ikut kursus, karena aku yakin untuk menempuh pendidikan itu nggak kenal umur. Nah, sekarang kita akan beralih ke Jule yang akan berbagi cerita kepada kita. Terima kasih Jule sebelumnya karena mau berbagi cerita kepada kita semua. Kira-kira apa nih yang terjadi sehingga kamu nih bisa putus sekolah? Aku putus sekolah karena hamil sih Kak. Waktu itu aku masih kelas 12 awal. Awalnya aku takut, aku malu, terus juga aku bingung. Jadi aku milih untuk berhenti sekolah karena aku takut aku nggak tahan ngehadapin orang-orang di sekitar aku dan teman-teman aku yang tahu kalau aku hamil. Jadi situasi yang paling berat yang kamu rasakan saat itu tuh apa? Aku lebih ke nyesal banget sih Kak. Aku nyesal karena mungkin waktu itu aku udah di kelas akhir ya, udah kelas 12, udah mau lulus juga. Jadi banyak waktu belajar yang hilang, terus aku kehilangan teman-teman aku juga. Terus juga sekarang aku di fase bertanggung jawab sebagai ibu muda. Kira-kira nih, Julie ada pesan nggak untuk teman-teman seusia kita? Saran aku, kalau mau ngambil keputusan jangan karena emosi dan karena penasaran, karena hidup kita masih panjang. Terus kalau melakukan sesuatu harus ingat ke depannya. Sekarang kita bersama Bu Aisyah, yaitu gurunya Siti. Nah, Bu Aisyah, saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa penyebab terbesar para pelajar itu memutuskan untuk berhenti sekolah? Penyebabnya tuh banyak, seperti faktor ekonomi, kurangnya dukungan dari keluarga, pergaulan, serta kurangnya pendidikan ya. Setiap siswa tuh punya kasus yang berbeda-beda, jadi pendekatan kita terhadap siswa juga harus berbeda. Nah, Bu, kira-kira nih apa upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk masalah ini? Sekolah perlu menjadi tempat aman untuk siswa bercerita. Seperti guru BK itu tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mendampingi siswa untuk mencari solusi.
Komunikasi dengan orang tua juga sangat penting untuk mengetahui masalah sejak dini. Oke. Nah, terakhir pertanyaan saya nih, Bu. Apakah Ibu ada pesan untuk para pelajar yang saat ini masih bersekolah? Jangan takut untuk meminta bantuan. Kayak berceritalah kepada orang terdekat seperti orang tua, guru, atau orang-orang yang dipercaya. Karena banyak masalah tuh bisa diselesaikan jika tidak dipendam sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Ayu sebagai tetangganya Jule. Nah, Kak Ayu, aku mau nanya nih, sebagai orang yang ibaratnya terdekat lah ya dengan Jule, kira-kira Kak Ayu tuh ngeliat perubahan nggak? Ada. Dulu Jule ini orangnya ceria dan gampang berbaur. Tapi setelah hamil, dia lebih jadi pendiam sih. Mungkin karena takut jadi bahan omongan orang-orang kali ya. Oh, omongan orang. Nah, menurut Kak Ayu tuh harusnya bagaimana cara orang-orang tuh bersikap yang pantas gitu? Jangan langsung menghakimi sih, soalnya setiap manusia kan pasti memiliki kesalahan sendiri kan. Walaupun kesalahan Jule ini fatal banget, tapi dia kan memiliki hak untuk memperbaiki hidupnya. Dari cerita ini kita dapat mengetahui banyak hal bahwa orang-orang berhenti sekolah itu karena berbagai kesulitan. Ada yang terpengaruh karena ekonomi, ada juga yang karena masalahnya di usia muda. Namun satu hal yang paling penting adalah kita tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh mudah menyerah pada keadaan. Saya Firly selaku MC yang menemani kalian dari awal hingga akhir mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!